Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Gerakan membangun Papua. Stasiun penyelenggara Pro 1 RRI Merauke. Disiarkan melalui Pro 1 RRI Jayapura. Biak, Serui, Wamena, Nabire, Bovendigul. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Gerakan membangun Papua. Pro 1 RRI. Kita melakukan standarisasi gitu terkait dengan pengelolaan keuangan kampung ini, di mana melalui tim verifikasi keuangan kampung itu ada petunjuk teknisnya, kemudian juga didukung oleh regulasi ya, peraturan bupati yang saat ini sementara digodok itu. Nah, itu bertujuan untuk melakukan upaya ya preventif ya, perlindungan terkait dengan tugas tidak hanya bagi tim verifikasi keuangan kampung, tetapi juga bagi aparat kampung kita yang kita mengimplementasikan tugas-tugas yang memang ada kaitannya dengan mengawas ya, mengawal penggunaan dana kampung itu agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kampung akibat keterbatasan ya SDM-nya, ketidaktahuan, bahkan ya mencegah ya sedini mungkin untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dokumen yang sudah ditetapkan ya, menjadi kemenangan dalam hal ini pemerintahan kampung gitu dalam menggunakan anggarannya gitu. Jadi inilah standar yang ingin kita tetapkan, di mana penggunaan anggaran dana desa itu atau alokasi dana kampung itu ya boleh kita gunakan, artinya silakan Pak, sesuai dengan nama program inovasi tadi, pakai uang sudah ya, kok boleh pakai uang tapi lewat verifikasi dulu kelengkapan ya administrasi dokumen keuangan itu. Jika sudah tidak bermasalah berarti dana kampung itu bisa digunakan. Tetapi kalau masih ada pelanggaran-pelanggaran, masih ada permasalahan yang perlu diperbaiki, disitulah tugas tim verifikasi dokumen keuangan kampung memberi pemahaman, memberi pengertian kepada aparat kampung kita, terutama bendahara dan kaur keuangannya, supaya menempatkan item belanja yang tepat, perhitungan yang tepat, bahkan laporan-laporan realisasi kegiatan pembangunan sebelumnya juga dengan dokumen-dokumen lain yang harus dilengkapi gitu. Karena memang masih banyak masalah yang dihadapi kampung-kampung ini, kita maklumi gitu. Setiap ganti kepala kampung, terkadang kan dokumen-dokumennya itu juga ikut raib, ikut lenyap gitu. Ini sebenarnya tidak bisa gitu. Ini kan yang menggunakan dana itu kan pemerintah kampung, terlepas dari pengguna anggaran ataupun siapa individunya, tetapi di situ kan labelnya pemerintah kampung. Mau tidak mau ya konsekuensinya memang harus menjadi tanggung jawab dari kampung atau pemerintah kampung gitu. Kemudian juga dengan tertib administrasi kan ada laporan-laporan yang bisa tidak hanya kepada pemerintah daerah, tetapi juga bisa diketahui oleh masyarakat. Ya, mereka betul alokasi penggunaan dana ini tepat sasaran gitu, dan itu juga membantu kampung untuk ada kontrol langsung dari masyarakat kita gitu. Partisipasi masyarakat kita sebenarnya tergantung juga bagaimana pemerintahan kampung lewat kebijakan, program yang dilakukan oleh seorang kepala kampung dan aparat kampung itu juga gitu. Bagaimana kita mengajak partisipasi masyarakat kampung terlibat dalam pembangunan kampung, inilah peran yang dituntut dari seorang kepala kampung kita gitu. Ketika dia dilantik ya, dia harus punya tanggung jawab itu ya, baik secara moral, tapi tanggung jawab akan sesuai dengan tugas pokoknya ya seorang kepala kampung itu ya. Jangan kepala kampung berjalan sendiri ya, aparat kampung berjalan sendiri, bamuskamnya berjalan sendiri, masyarakatnya berantakan.
Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan pada beberapa kampung-kampung kita, di mana pemerintahan kampung tidak aktif, kemudian konflik-konflik internal yang terjadi ya di tingkat kampung, ya, kemudian ketidakpercayaan masyarakat kita terhadap aparat kampung kita, ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh kampung gitu. Namun dinas selalu juga melakukan upaya untuk bagaimana peningkatan kapasitas aparatur kampung itu supaya dia memiliki tanggung jawab yang benar gitu. Nah, tapi masih saja terjadi juga sejumlah pelanggaran-pelanggaran. Tapi biasanya diikuti dengan konsekuensi, sanksi ya bagi aparatur kampung ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian kampung tidak berjalan, biasanya kepala kampung itu kita nonaktifkan untuk sementara kita bukan diberhentikan karena kita tidak punya kewenangan diberhentikan, tapi ditangguhkan dulu, misalnya dia menghadapi sebuah permasalahan secara hukum gitu. Nah, biasanya kita berhentikan dan distrik mengajukan seorang pelaksana tugas dari kampung gitu. Nah, kita berharap bahwa kampung ini kan menjadi garda terdepan, ujung tombak pelayanan pemerintahan sampai pada satuan yang terkecil, itu masyarakat kita sampai di kampung-kampung. Nah, seorang kepala kampung itu harus memiliki komitmen yang tegas. Ya, ketika dia dipilih secara demokrasi dalam pemilihan kepala kampung, itu berarti ada tanggung jawab besar yang harus dimainkan oleh kepala kampung ini, tanggung jawabnya gitu. Nah, ini yang menjadi harapan kita gitu, sehingga kepala kampung juga diberikan pembekalan ya, peningkatan kapasitasnya supaya bagaimana dia memposisikan diri sebagai seorang pemimpin di kampung gitu, atau pejabat politik di tingkat kampung yang bisa mewujudkan harapan dan impian masyarakat kampung supaya kampung ini keluar dari persoalan. Ada banyak program yang bisa dilakukan oleh kampung, pemerintahan kampung dalam rangka memberdayakan masyarakat, mengajak sebanyak mungkin masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kampung. Ini harus diprogramkan, harus dimotori oleh seorang kepala kampung itu. Namun kita masih jumpai kepala kampung yang tidak menyadari akan tugas tanggung jawabnya, betapa pentingnya seorang kepala kampung dalam upaya mendorong pergerakan, perubahan, kemajuan masyarakat di kampung. Terkait dengan pertanggungjawaban ya, apabila ada kampung yang bermasalah, artinya biasanya ada terjadi pergantian ya kepala kampung, mungkin karena masa kepemimpinannya sudah berakhir ya, atau ada yang mangkat atau meninggal, atau juga ada yang bermasalah atau kena proses hukum. Ini baru-baru ini ada yang baru dilantik atau dikukuhkan kembali, dilantik sebelum dikukuhkan gitu, kukuhkan kembali dalam tambahan 2 tahun kepemimpinannya gitu, yang tapi ada dilantik ya, dia belum kembali ke kampung, dia sudah kena proses hukum, sudah masuk gitu. Masyarakat sendiri yang melaporkan dia seperti itu. Akhirnya ini mengganggu kampung gitu. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan kampung mau berjalan efektif? Bagaimana penggunaan anggaran dana kampung itu bisa digunakan sementara kepala kampungnya bermasalah? Dia sebagai pengguna anggaran di tingkat kampung harusnya dia menyadari bahwa ya, sebagai pimpinan di situ tunjukkan ya bahwa tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin seperti apa gitu ya. Nah, ada kampung yang kena masalah, misalnya pertanggungjawaban kegiatan pembangunan, tetap melekat pada yang pertama pemerintah kampung itu, yang kedua terhadap individu sebagai pengguna anggaran gitu. Misalnya kepala kampung itu dia sudah tidak lagi menjabat, dijabat oleh kepala kampung yang baru ya, yang menjadi beban ya terhadap kasus atau permasalahan dihadapi kampung saat itu, tetap konsekuensi sebagai pengguna anggarannya adalah kepala kampung yang lama itu, walaupun dia sudah tidak aktif melaksanakan tugas dia sebagai masyarakat biasa, tapi kan tanggung jawab yang diminta adalah dia sebagai pengguna anggaran, itu melekat pada dirinya gitu. Tetapi juga pemerintah kampung, karena
penggunaan anggaran ini kan itu digunakan oleh pemerintah kampung, walaupun penggunaan anggarannya ada kepala kampung gitu. Nah, terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini itu dinas juga melakukan klarifikasi, kemudian prosedur tahapan sesuai aturan yang berlaku, di mana ketika seorang kepala kampung tidak bisa melaksanakan tugas lagi akibat kasus atau akibat sudah masa tugasnya berakhir, ini kan biasanya kami meminta atau mengajukan surat kepada distrik untuk mengajukan seorang pelaksana tugas menjabat sebagai kepala kampung yang diambil atau langsung dari distrik gitu. Jadi pegawai atau staf pegawai atau pejabat di pemerintahan distrik yang bertugas sebagai pelaksana tugas gitu, sehingga membantu kelancaran tugas-tugas pemerintahan kampung berjalan. Demikian juga dengan pemberdayaan masyarakat harus berjalan gitu. Jadi tetap saja untuk penanya tadi bahwa itu tetap menjadi tanggung jawab dari pengguna anggarannya, karena PA-nya atau pengguna anggaran itu kepala kampung yang saat itu bertugas gitu. Kemudian satu lagi, ketika kampung itu bermasalah karena laporan realisasi penggunaan anggarannya, LPJ-nya itu tidak dimasukkan, ini akan menghambat atau akan mengganggu penyaluran dana berikutnya. Itu tidak akan gitu, karena sistem ini kan lewat sistem. Jadi biasanya laporan itu dimasukkan, kemudian dinas melakukan penginputan terhadap laporan-laporan, bahkan dokumen-dokumen yang diminta itu. Nah, itu jika data ini masih kosong atau tidak, realisasinya tidak ada, itu otomatis bahwa sistem juga menolak untuk bisa kita menggunakan anggaran yang berikut. Seperti itu. Ini yang juga harus dipahami oleh aparat kampung kita gitu. Bagaimana kita menggunakan anggaran berikut, yang pertama saja kita belum bertanggungjawaban, dan ini masih dihadapi oleh kampung-kampung kita yang kita mau dana berikut, mengajukan penggunaan dana berikut, tapi laporannya belum lengkap atau laporannya tidak ada, itu tidak bisa dilakukan gitu, karena memang ada proses penginputan yang memang dia terkonek langsung. Jadi ketika data tidak lengkap, sistem menolak bahwa tidak bisa menggunakan anggaran dana desa. Itu yang menjadi dana silpa banyak itu seperti itu. Seberapa besar prosentasinya ini juga ditentukan oleh tadi kampung-kampung bisa memasukkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebelumnya, realisasi belanja seperti itu. Jadi meskipun dalam 1 tahun sudah dibagi ada tahapan-tahapan penggunaan anggaran itu, namun biasanya ada kampung-kampung yang terlambat. Terlambat ini karena mungkin secara geografis wilayah gitu, itu juga bisa menjadi tantangan. Tetapi yang kami lihat bahwa keterlambatan itu yang pertama akibat kekeliruan atau perhitungan yang salah, bahkan ada persoalan-persoalan internal di kampung yang mana menyebabkan mana yang sudah harus dipertanggungjawabkan misalnya gitu kan, ada perhitungan pajak-pajak juga misalnya seperti itu. Nah, ini tidak dilakukan penyetoran misalnya pajak gitu, dia salah mengerti, salah memahami. Karena itu dinas membuat upaya dengan sebuah program inovasi Tiska tadi itu, pakai uang Tiska tadi itu untuk tadi membantu kampung-kampung supaya tidak terus-terus berkubangan atau terbelenggu dengan persoalan klasik yang masih dihadapi oleh kampung-kampung gitu. Meskipun ada pendampingan, ada juga dari pemerintahan distrik, namun faktanya yang kita hadapi kampung-kampung masih saja berhadapan dengan persoalan seperti ini, penggunaan dana gitu. Dan ini yang harus diluruskan, harus dibetulkan oleh aparat pemerintah, terutama yang ada di distrik ataupun di dinas pemberdayaan masyarakat kampung. Nah, dinas membentuk tim ini bertanggung jawab terhadap kampung-kampung di ada di distrik itu, supaya bisa membantu kampung. Untuk tahun ini prosentasenya itu
tadi saya katakan bahwa tergantung dari juga persentase tergantung dari bagaimana kampung-kampung memasukkan laporan itu gitu. Nah, kurang lebih kita sudah mendekati triwulan ya terakhir ini itu kurang lebih 60-70% itu sudah penyerapan anggaran dana desa gitu. Yang lain tinggal pengajuan lagi tahapan berikutnya. Namun yang tadi saya sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban ini harus masuk dulu gitu. Nah, ini yang saya berharap bahwa kepala kampung bisa segera mendengar dan menyampaikan itu kepada aparat kampung seperti kaur keuangan, bendahara atau operatornya, itu bisa segera membantu bahwa paling tidak kita target pada bulan Oktober sudah finish gitu, bahwa pendanaan itu tidak lagi ada. Jika tidak, dia akan menjadi silpa yang berikut lagi. Nah, silpa itu bukan sebuah upaya mengamankan dana menyimpan di rekening kampung, tidak, tapi sebuah ketidakloran kita, ketidakmampuan kita menggunakan dana itu sehingga dia tidak bisa digunakan, tidak bisa ditarik, dia menjadi silpa. Nah, ini juga dia akan mengganggu proses transferring dana dari pusat ke daerah, karena di rekening itu diharapkan sudah close anggaran kan. Di pemerintahan itu kan dalam 1 tahun kita harus opnamekas atau closing anggaran itu. Kalau di rekeningnya masih ada, sudah jelas secara otomatis transferring dana dari pusat atau dari daerah itu akan terkena sanksi gitu. Sanksinya atau di mana berkurang gitu. Dia menyesuaikan dengan ada dana yang tersimpan di rekening kampung itu. Harusnya sudah closing anggaran, sudah opnamekas, sudah tutup, sehingga dana baru yang masuk itu besar. Ini juga kadang-kadang kampung-kampung merasa, wih, kenapa kita punya dana kecil, cek silpa dulu. Ternyata silpa besar, itu sudah gitu, karena ini sistemnya. Jadi saya ingatkan untuk aparat kampung untuk tadi, bagaimana kiatnya, bagaimana strateginya segera untuk penggunaan anggaran itu ya tepat waktu, dan laporan juga tepat waktu, jangan sampai terlambat waktunya dan akhirnya dia menjadi silpa. Melakukan pengawalan, evaluasi terkait pengelolaan dana kampung gitu atau dana desa ini. Nah, dinas itu hanya menjadi tempat ya dilewati ya, artinya ketika dinas melakukan penginputan terhadap dokumen-dokumen keuangan yang diajukan kampung-kampung, ya transferring langsung dana itu kan langsung ke rekening kampung, sehingga ya kami melakukan pemeriksaan terkait pengajuan dana yang diajukan oleh kampung-kampung itu lebih dulu dengan membantu kampung untuk bahwa penempatan belanjanya ataupun yang menjadi syarat dari proses sebuah rekomendasi penggunaan anggaran itu bisa diterbitkan oleh dinas atau distrik, itu harus dipahami juga oleh kampung gitu. Jadi tugas kita tidak serta langsung berhubungan dengan dana itu, tetapi hanya membantu secara administrasi bahwa dana itu bisa digunakan gitu, asal kelengkapan sudah persyaratan sudah dipenuhi atau dilengkapi oleh pemerintahan kampung, itu barulah penggunaan dana itu bisa digunakan. Nah, secara transparansi penggunaan dana itu kan tidak hanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dan adanya tim pemeriksaan misalnya dari dinas, dari inspektorat, kalau inspektorat yang memiliki kewenangan itu terkait dokumen-dokumen pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban itu. Kemudian dinas juga ya, jika terjadi permasalahan ya yang kita inginkan bahwa ya kampung harus bisa bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana kampung gitu. Dan transparansinya kan kalau kita lihat di setiap kampung biasa penggunaan dana itu langsung dibuat dalam baliho atau pamflet gitu, bahwa dalam 1 tahun ini dana yang diterima berapa, karena itu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintahan kampung, sehingga masyarakat juga bisa melihat, mengontrol, oh betul ada kegiatan pembangunan di sana gitu. Jadi biasa di kampung-kampung kita lihat itu ada baliho penggunaan dana ya atau realisasi dana dalam 1 tahun itu. Nah, tapi saya berharap bahwa kampung-kampung kita tetap saja
laporan pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemerintah dalam bentuk dokumen administrasi dalam bentuk tertulis tadi, tetapi juga dalam pamflet-pamflet yang dipasang di kampung, informasi melalui mungkin komunikasi kampung, lintas kampung dalam satu distrik. Itu juga bisa dilakukan lewat media sosial, misalnya mereka membentuk forum antar kampung dalam satu distrik, seperti itu sangat efektif, artinya membantu untuk pengetahuan penggunaan dana desa itu. Terkait penyaluran tadi saya kira bergantung dari juga bagaimana kampung merespon, melihat tahapannya, mekanisme yang sudah mengatur tentang penggunaan anggaran dana desa itu. Itu berarti pelayanan pasti cepat gitu. Artinya dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk sebuah proses rekomendasi penggunaan anggaran itu keluar, diterbitkan. Nah, kan ada waktunya, ada timing waktunya, ada batasannya gitu. Nah, ini tergantung dari kampung-kampung. Kalau mau cepat, pasti pelayanan juga diberikan cepat, karena memang terkadang kita menunggu. Nah, saya sudah menyampaikan kepada pejabat di dinas, bahkan staf-staf yang bertugas itu, untuk tidak lagi kita menunggu, tapi dengan adanya tim verifikasi dokumen kampung atau tim pakai uang Tiska ini, itu harus menjemput bola. Kita tidak bisa membiarkan kampung-kampung kita terus terbelenggu oleh ketidakberdayaan mereka dalam pengelolaan keuangan kampung. Tapi kita membantu dalam batasan kewenangan kita gitu. Bukan mengintervensi penggunaan dananya, tetapi membantu melihat administrasinya, memberikan dudukan yang jelas, yang tepat gitu. Karena yang berhak menggunakan dana di situ adalah kepala kampung kan, dia sebagai PA. Jadi siapapun tidak bisa melakukan intervensi di situ, karena konsekuensinya akan kita hadapi gitu. Iya, saat ini kalau kita mau melihat perbandingan kampung-kampung kita yang memang secara keseluruhan sebenarnya indeks desa membangun itu, kita di Papua itu masih berada 0, untuk bisa keluar dari kategori desa yang sangat tertinggal, kemudian maju, berkembang dan mandiri. Ini butuh kebijakan pemerintah daerah, kebijakan dan intervensi yang membantu kampung-kampung ini harus bisa keluar, harus lintas OPD teknis untuk bisa membantu kampung-kampung ini keluar. Pembangunan bisa nampak, terlihat jelas di kampung, ada perubahan-perubahan yang bisa dirasakan gitu. Karena kalau hanya mengandalkan sumber dana dari dana desa, dana DK, itu sangatlah kecil, bahkan tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan belanja di kampung-kampung gitu. Jika kita ingin bahwa kampung ini akan mengalami kemajuan, peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat itu bisa, nah kita bisa memanfaatkan semua program-program pembangunan di kampung itu. Misalnya kita di dinas itu mendorong supaya badan usaha milik kampung atau BUMKAM itu, satu kampung wajib memiliki satu badan usaha milik kampung. Kemudian satu distrik wajib memiliki badan usaha bersama gitu. Tujuannya adalah untuk tadi bisa lewat lembaga ekonomi kampung ini ada pemberdayaan masyarakat, ada pengelolaan potensi-potensi kampung yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan kampung itu sendiri. Ini yang menjadi target kita gitu. Dan di tahun ini satu kampung kita ada pada distrik Kurik itu berada pada kategori kampung mandiri. Dan ini kan berarti ada peningkatan. Kemudian juga pada berkembang juga ada 3-4 kampung mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Yang lainnya sementara ada berada kampung kategori ada tertinggal, ada juga ada beberapa yang sangat tertinggal. Nah, ini akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berjalan dengan efektif, itu sangat mempengaruhi pelayanan pemerintahan pada tingkat kampung itu tidak berjalan dengan efektif. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan efektif, kemudian pemberdayaan masyarakat bisa didorong menjadi sebuah kekuatan yang bisa membuat kampung itu mengalami
percepatan perubahan ini kan sangat susah gitu. Makanya tadi saya sampaikan perlu intervensi kebijakan dan program pemerintah di semua bidang pembangunan untuk membantu kampung-kampung kita ini keluar dari indeks desa membangun gitu. Dan kita punya target bahwa saya kurang lebih 2 tahun ya berada pada dinas ini. Yang saya inginkan adalah membantu kampung untuk keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Saya tidak ingin bahwa aparat kampung kita terus berhadapan dengan proses hukum gitu. Nah, itu tugas kita, harus bisa membantu mereka. Kemudian penggunaan anggaran dana desa juga ini harus tepat sasaran ya. Ini juga. Dan kepala kampung harus bisa bertanggung jawab gitu. Dinas welcome membuka diri untuk terus melakukan koordinasi, komunikasi terus supaya menghindari hal-hal yang akibat ketidaktahuan dia justru itu menjadi sebuah pelanggaran yang memang membuat kampung itu berhadapan pada proses hukum gitu. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Izakot BK, Izakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Satu hati, satu tujuan. Pro 1 RRI